Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Pada kesempatan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini senantiasa kita dengarkan dari para guru-guru kita, daripada para ulama-ulama kita, terutama kita ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amalan-amalan anak Adam itu untuknya, adalah miliknya. Ya, dan satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Ya, sampai 700 kali lipat. Ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan ganjaran yang sama, tapi Allah pasti melipat gandakannya. Paling minimal itu 10 kali lipat, dan maksimal itu 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman. Jadi ini adalah merupakan hadits qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali ibadah puasa. Ya, yang tadi semua ibadah-ibadah itu adalah untuk anak Adam, untuknya. Dikecualikan apa? Ibadah puasa. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Illa siyam, kata Allah, fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahalanya kepada hamba-hambaku yang berpuasa. Ya. Kenapa? Karena ya disebutkan, Allah menyebutkan bahwasannya taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia telah meninggalkan makanannya, dia telah meninggalkan minumannya, dia telah meninggalkan syahwatnya min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lis-shaimi farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan pada dirinya. Farhatun 'inda fitrih, dia berbahagia pada saat dia berbuka puasa, karena pada saat itu dia telah selesai melakukan sebuah ibadah yang sangat mulia, sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Di dalam hatinya ada harapan yang besar, mendapatkan ganjaran pahala yang tidak bisa diprediksi berapa kelipatan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kebahagiaan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Wala hulufu famis shaim atyabu 'indallah, dan bau mulut dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menahan lapar dan dahaganya karena puasa, atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk, daripada bau minyak kasturi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kita menjelaskan bahwasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan
Kenapa Allah mengidhofahkan, menyandarkan ibadah puasa ini kepada dirinya? Iya. Dan ketika Allah menyandarkan, mengidhofahkan ibadah pada dirinya, amalan kepada dirinya, itu menunjukkan tentang kemuliaan daripada ibadah itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illa siyam fa innahu li. Puasa itu untukku. Ya, maka ketika Allah mengatakan puasa itu untukku, berarti itu menunjukkan puasa ini luar biasa pahalanya. Kata para ulama kita, kurang lebih ada beberapa sebab ibadah puasa itu menjadi ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena ibadah puasa itu tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya, ibadah puasa itu tidak dimasuki di dalamnya riya dan sum'ah. Ya, ini alasan yang pertama. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Boleh saja misalnya orang sholat tapi dia tidak ikhlas. Orang sholat kemudian dia munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kesolehan. Adapun puasa tidak bisa dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, karena ketika dia berpuasa, mengatakan dirinya berpuasa, lantas kemudian dia tidak berpuasa, ketika dia bersendirian dia makan dan minum, keluar bertemu dengan orang dan mengatakan saya sedang berpuasa, pada hakikatnya secara hukum dia tidak berpuasa. Oleh karenanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersungguh-sungguh menjaga dan memperbaiki ibadah puasa kita ini supaya kemudian kita mendapatkan pahala puasa yang luar biasa yang kelak membahagiakan setiap diri-diri kita yang menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas. Insya Allah nanti kita akan berbahagia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada lagi bermanfaat kecuali amalan-amalan soleh yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.